Pemirsa, mimpi Provinsi Jawa Barat memiliki bandara kelas internasional terwujud di tahun 2018 ketika Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB diresmikan. Namun sayang, bukannya menjadi bandara yang hiruk-pikuk dengan keramaian seperti Bandara Soekarno-Hatta, BIJB hanya menjadi bangunan sepi yang merugi hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun sejak diresmikan. Nah, apakah tol Cisumdawu yang sudah diresmikan kemarin mampu membangkitkan Bandara Kertajati setelah terpuruk bertahun-tahun lamanya? Pemirsa, inilah fact check hidup mati Bandara Kertajati. Pemirsa, setelah diresmikan pada tahun 2018, Bandara Kertajati ini terlihat mengenaskan. Ya, ini adalah keadaan setelah 5 tahun diresmikan. Yang pertama adalah sepi penumpang. Kenapa kemudian sepi penumpang? Ini karena kemudian jaraknya yang terlalu jauh dari kota-kota terdekat. Akibatnya apa? Akibatnya ditinggalkan maskapai dan kemudian biaya operasionalnya membengkak. Informasinya, biaya operasional pada 1 tahun membuat PT BIJB selaku pengelola bandara ini merugi hingga mencapai 150 miliar rupiah di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 bandara ini merugi hingga 170 miliar rupiah. Pemirsa, ketika datang ke Jawa Barat kemarin, Presiden Joko Widodo menyebutkan sepinya Bandara Kertajati dikarenakan pembangunan tol Cisumdawu yang lambat karena pembebasan lahan. Nah, kita akan simak bersama pernyataan dari Pak Jokowi berikut ini. Memang Bandara Kertajati dan tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung. Ya, pemirsa, itulah pernyataan dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Bandara Kertajati kemarin. Tol Cisumdawu yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin disebut menjadi kunci untuk membuat Bandara Kertajati ini menjadi ramai. Nah, tol yang memiliki panjang kurang lebih 61 km ini menghubungkan Cilenyi hingga Dawuan dengan melewati kota-kota yang strategis seperti Palimanan, Sumedang, dan Cimalaka. Nah, adanya tol ini disebut membuat jarak tempuh dari kota Bandung ke BIJB hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Untuk membuat Bandara Kertajati ramai, pemerintah pun juga akan mulai memindahkan operasional penuh dari Bandara Husein Sastranegara di kota Bandung ke Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Pemindahan akan mulai dilakukan pada bulan Oktober pada tahun ini. Pesawat dengan mesin jet yang biasa digunakan untuk penumpang dengan rute komersil akan diutamakan untuk pindah lebih dahulu, sedangkan jenis pesawat dengan baling-baling atau propeller akan diberikan waktu 1 tahun. Nah, nantinya hanya pesawat VVIP dan pesawat private jet saja yang kemudian diperbolehkan untuk menggunakan Bandara Husein Sastranegara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sedikit fakta mengenai Bandara Kertajati. Pembangunan Kertajati memakan anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah dan diresmikan pada tahun 2018. Bandara ini menjadi kebanggaan warga Jawa Barat karena tidak hanya berkelas internasional. Bandara ini menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka ini juga memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter dan dapat menampung pesawat berbadan lebar. Pemirsa, ada 2 penyebab utama yang menjadikan bandara ini menjadi sepi. Pertama, aksesibilitas yang minim. Lokasi Kertajati yang sangat jauh membuat akses menuju bandara ini sangat terbatas. Dari kota Bekasi misalnya membutuhkan waktu 3 jam untuk menuju ke bandara ini, sedangkan di kota Cirebon membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Nah, bagaimana apabila penumpang mau naik taksi atau bus? Nah, hal-hal seperti ini yang membuat bandara ini tidak diminati. Selain itu, minimnya infrastruktur pendukung di sekitar bandara juga membuat bandara ini tidak menarik. Nah, bisa dikatakan tidak ada kehidupan di sekitar Bandara Kertajati. Pemirsa, terbengkalainya bandara ini setelah 5 tahun berdiri menunjukkan pembangunannya yang terkesan terburu-buru. Sebanding tidak apabila naik pesawat ke Surabaya hanya 1 jam, tapi kemudian perjalanan menuju ke bandaranya memakan waktu 2-3 jam. Tidakkah lebih baik menuju Bandara Suta dengan pilihan maskapai dan jam penerbangan yang lebih banyak? Pemirsa, hanya waktu yang bisa membuktikan apakah tol Cisumdawu menjadi obat sakti yang bisa membuat Bandara Kertajati ramai atau tidak. Semoga bandara ini tidak menjadi salah satu bangunan yang megah berdiri, tapi hidup mati dalam operasionalnya.